Baik, kembali kita bersama Damai Nusaku yang menampilkan tema tentang anarkisme dan kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rosita yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim dengan melihat kekerasan melalui sosial media pada zaman sekarang, Ustaz? Betul. Pertanyaan bagus sekali, Ustadz Ahmad. Bagaimanakah Islam memberikan pandangan tentang ini? Silakan. Bicara masalah kekerasan di media sosial di zaman sekarang ini, maka di saat kita menyaksikannya, kita harus yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada kekerasan tersebut dari orang lain kepada kita atau dari kita melakukan kekerasan kepada orang lain. Ini yang pertama. Kenapa? Karena di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa orang yang dia melihat satu kezaliman yang terjadi atau satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya, in ayyarahu ibtala, kalau sekiranya dia sampaikan itu, dia sebarluaskan apa yang dilakukan oleh saudaranya itu dari hal keburukan dan kekerasan, kezaliman, dia sebarkan kepada yang lain, maka dia akan suatu saat nanti Allah berikan siksa untuk melakukan perbuatan dosa yang sama. Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia lihat diam saja, maka dia ikut berdosa dengan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Dan di saat dia membicarakan itu di hadapan yang lain, maka dia dikategorikan orang yang bergibah, membicarakan aib keburukan orang. Jadi ketika Nabi ditanya, di saat kita menyaksikan ada orang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, kezaliman, kekerasan, perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, kalau dibicarain jadi gibah. Kalau seandainya kita katain, maka kita bakal disiksa dengan melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Kalau sekiranya kita diam saja, maka kita juga ikut berdosa dengan apa yang dilakukan. Lalu apa pilihannya? Kata Rasulullah, fas'alullah ta'ala, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Mudah-mudahan kita tidak melakukan kekerasan seperti itu, ataupun juga minta perlindungan agar kita tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain untuk diri kita. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara real ketika kita menyaksikan sebuah tayangan pendek tentang kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan kata-kata, semestinya kita memberikan nasihat walaupun itu tidak didengarkan pun kita telah melakukan sesuatu begitu, daripada kita diam, Ustaz ya? Betul. Kenapa? Karena di saat kita diam saja melihat ada kekerasan, melihat ada kezaliman, ada sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di hadapan kita, kita diam saja, maka kita termasuk syarikahu, ikut kongsi di dalamnya. Tapi kalau kita memberi nasihat, mengingatkannya, maka insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ahmad Maurisya. Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maurisya, ingin bertanya, apakah diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dengan berniat untuk mendidik seseorang agar menjadi lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad. Suka berantem kayak ini kayak. Silakan kayak melindungi seseorang gitu loh kayak. Masya Allah. Mantan jawara kayak Ahmad ini. Apapun bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Ya. Jangan karena satu tujuan lantas menghalalkan kekerasan. Ya. Walaupun tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Tidak boleh yang namanya tujuan baik tapi dengan cara yang tidak baik. Ya. Walaupun ada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu nilai pelajaran ya kepada kita, sampai kata Rasul, ya, perintahkan anak kamu sholat ya mulai dari umur 7 sampai 10 tahun. Kalau mereka tidak mau sholat, fadribu, suruh pukul. Ya. Pemukulan dalam dikata ini, kalau kalimat kata pemukulan kan wah pasti babak belur nih orang. Kan mukulan begitu. Mukulnya itu mukul kasih sayang. Ya, bukan mukul yang namanya penuh dengan dendam dan yang menyakitkan. Dan batasan pukulan ada wilayah yang boleh dipukul dan ada wilayah yang tidak boleh dipukul. Ya. Sebab apa? Peringatan, inzar. Ya.
Sekarang begini, orang kan kadang-kadang emang lebih dablek dari kebo. Kebo sampai kata kita giring, kita masih dia mau juga, kita tarik kaluannya, dia masih nekat juga ngederulung. Manusia tuh bisa lebih dari itu. Ulaika kal an'am bal hum adol. Sebab manusia tuh memiliki karakter paling lengkap. Ada yang dablek banget kan. Nah jangan sampai dia dablek banget. Boleh seperti itu. Asalkan dalam titik batas yang ada nilai kewajaran. Nah sehingga sekarang kan juga bingung. Para pendidik ini dibuat bingung dengan kata kekerasan. Ya. Sehingga akhirnya dampaknya sekarang anak didik pada ngelunjak. Ini. Akibat tidak memberikan batasan. Nah, akhirnya tuh anak sekarang susah diajarin sama guru. Bisa terjadi orang tua murid nuntut guru cuma gara-gara itu guru ngejewer muridnya padahal ngejewer kasih sayang. Apakah ngejewer termasuk kekerasan? Yang dikatakan kekerasan sampai yang pukulan yang melukai, yang mencederai, yang dilampauin batas. Contoh deh kayak model kemarin tuh kasusnya si Ade Armando digebukin, ya kan? Itu udah kekerasan deh tuh. Kalau sekedar dikelepak mah Ade Armando malah geblek dulu. Oh, begitu. Lah kalau begitu udah kayak orang kena rudal dari sono, Uni Soviet sono, dari Rusia. Yang perang di Rusia sama Ukraina yang bonyok dia. Tuh. Kan aneh banget. Nah kalau begitu itu udah kekerasan. Kalau kuping dijiwir, kemudian lagi mereka dipukul pakai apa namanya buku atau pakai rotan, sekedar untuk mengingati, enggak kategori kekerasan. Betul. Ntar lama-lama ngebentak anak, meringatin anak dibilang kekerasan. Udah, selamat pendidikan gagal di Indonesia. Dan Kiai, bahkan dalam peperangan pun ketika Rasulullah melakukan peperangan tetap ada adabnya. Perang yang memiliki adab. Kemudian pedangnya ditajamkan, jangan membunuh anak-anak dan orang tua. Ini kan artinya ada faktor kekerasan di dalam diri kita, tetapi harus diukur, begitu Kiai? Nah, pengukur batasan kekerasan, Islam tuh Masya Allah luar biasa. Sampai urusan perang, urusan berantem diatur. Kan gila. Nggak ada orang berantem pakai aturan. Tinju aja kadang-kadang masih lolos juga. Cenderung liar ya, gitu. Cenderung liar. Tapi dalam Islam orang berperang yang merebutkan sesuatu, membela sesuatu. Diatur. Satu, kalau kamu punya senjata, jangan senjata nanti yang apabila pedang kamu itu tidak tumpul, kamu akan menyakitkan orang. Satu nih, pedang doang tuh pedang. Artinya kalau kita rumusin, kalau punya senjata yang kalau nembak langsung mati. Jangan bikin orang setengah mati. Jangan menyiksa. Nah yang kedua, ketika kamu berperang, pertama jaga kaum wanita. Hebat banget tuh, wanita dijagain. Sampai Nabi juga bilang ittaqin nisa. Jaga, hormati kaum wanita. Jangan kau aniaya, jangan kau seksa, jangan. Ya sekarang kagak perang kagak apa tuh wanita dieksploitasi, ya kan? Nah kemudian anak-anak dipelihara sampai tumbuhan rumput pun gak boleh dirusak. Sebab mereka tidak bersalah, mereka tidak memerangi kamu. Ini kalau kita kan kagak. Udah salah kaprah, kalau udah kesel dendam sama orang, apa aja kita hantam. Tembok orang aja kita kerjain. Nah ini kan salahnya kita. Tapi Islam mengajar begitu detail dalam Islam. Nah kalau lihat kita lagi kembali apa yang terjadi fenomena pergerakan sekarang. Masya Allah. Akibat mereka ini menganggap apa itu namanya, Islam itu tidak ada di dalam hidup mereka. Artinya tidak ada, enggak tepat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pedulikan, bahkan mereka katakan, ya ke Islam itu ketinggalan zaman. Islam itu kuno, Islam itu apa namanya terbelakang. Islam itu orang bodoh. Kalau kau katakan Islam itu orang bodoh, konsep Islam itu bodoh, siapa yang menemukan matematika? Siapa yang menemukan kimia? Siapa yang menemukan fisika? Tolong jawab yang jujur. Ilmu barat mana yang menemukan matematika? Kita buka deh sama Islam. Ini kan kita dibohongin semua ini. Ya, pembalikan fakta. Siapa yang menemukan ilmu matematika? Aljabar. Betul. Jadi terjadi distorsi sejarah begitu ya? Nah, distorsi sejarah. Iya. Nah, makanya saya katakan Islam itu lebih lengkap.
masalah yang namanya peristiwa terjadi kekerasan segala macam. Ini semuanya dampak akumulasi daripada apa? Daripada satu kebijakan yang begitu anarkis. Maka anarkisme itu lahir dari kebijakan anarkis, situasi yang anarkis. Baik. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi situasi yang anarkis? Isbiru wa sobiru wa rabbitu fatakullah. Itu jawabannya. Pertama sabar. Sabar bukan berdiam, tapi ada kita berusaha. Bagaimana kita mengelola situasi dan kondisi. Wasobiru, jadilah orang siap menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ya warabitu, hai umat Islam, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoyah, jangan mudah terprovokasi, berpegang teguh sesuai dengan nilai aturan yang Allah sudah berikan. Yang terakhir, yang keempat, fattakullah. Kamu jangan tunduk kepada siapa-siapa. Apa yang kamu lakukan adalah semata-mata kamu tunduk hanya kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kiai, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, perdamaian, perdamaian.